Sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu titrasi? Kalau belum, yuk kita bahas sama-sama. Jadi, titrasi adalah analisis kuantitatif untuk mengukur volume larutan sampel menggunakan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya, bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari sampel itu sendiri. Salah satu titrasi adalah titrasi asam basa, yaitu titrasi menggunakan larutan baku asam atau basa untuk menentukan konsentrasi larutan sampel baik asam maupun basa. Titrasi asam basa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asitimetri dan juga alkalimetri. Kali ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa alkalimetri. Titrasi alkalimetri ialah titrasi menggunakan larutan baku basa untuk menentukan konsentrasi dari larutan sampel asam. Seperti halnya dalam gambar tersebut, terdapat larutan standar NaOH sebagai titran dan juga larutan yang terdapat di dalam Erlenmeyer sebagai sampel atau larutan yang akan dicari konsentrasinya itu berapa. Alat yang akan digunakan dalam titrasi ini yaitu seperangkat alat titrasi seperti klem, buret, dan juga statif, lampu Erlenmeyer, mortir dan stemper, pipet tetes, pipet ukur serta bola hisapnya, tabung ukur, dan juga corong. Bahan yang akan digunakan yaitu NaOH 0,5 N, asam oksalat, Aquades, indikator pp 1%, aspirin yang akan digerus untuk diencerkan menggunakan lampu ukur agar mudah dititrasi. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu standarisasi NaOH dengan asam oksalat dan juga penetapan kadar pada aspilet atau aspirin. Nah, pada standarisasi ini di pipet 10 ml asam oksalat menggunakan pipet ukur untuk dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator pp 1% menggunakan pipet tetes. Dan dilanjutkan dengan dititrasi dengan NaOH 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi merah muda yang ditandai sebagai titik akhir titrasi. Kemudian dicatat volume titran yang telah digunakan pada proses titrasi tersebut untuk dihitung dan dimasukkan ke dalam rumus standarisasi. Nah, sebelum kita masuk ke rumus standarisasi itu sendiri, kita harus menentukan berapa volume awal, volume akhir yang digunakan, dan sehingga kita dapat menentukan nih berapa volume yang digunakan pada saat titrasi hingga mencapai titik akhir titrasi tersebut. Kemudian untuk rumus standarisasinya, kita menggunakan rumus N kali V asam oksalat sama dengan N kali V NaOH hingga mendapatkan hasil standarisasi. Selanjutnya, penetapan kadar aspilet. Di pipet 10 ml aspilet yang telah diencerkan tadi untuk dimasukkan ke dalam lampu Erlenmeyer dan ditambahkan dengan 3 tetes indikator, kemudian dititrasi dengan NaOH hingga terjadi perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi merah muda untuk ditandai sebagai titik akhir titrasi. Sama seperti halnya dengan standarisasi perhitungan penetapan kadar aspilet, kita harus mengetahui nih berapa volume yang digunakan selama proses titrasi hingga mencapai titik akhir titrasi tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Dan jangan lupa konsentrasi NaOH yang tadi dihitung pada saat
Perhitungan standarisasi dimasukkan dalam rumus ini juga, sehingga dapat menentukan berapa persentase B per B kadar aspilat. Itu tadi video bagaimana proses filtrasi alkalimetri itu berlangsung, sehingga kita dapat menentukan berapa konsentrasi larutan sampel asam menggunakan larutan baku basa. Demikian video dari saya, Siti Amalia Arzaldi, dengan NIM 241105002. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like video saya. Dan sampai jumpa lagi.